وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Halaman 5 ya. Bacaannya Syahdan.
Bermula tukah. Syahdan barang siapa menyangkal akan hari kiamat atau dipersanda-sandakannya, artinya digagayakannya, ya kan, dipersanda-sanda atau digagayakannya, seakan-akannya itu kada mempercayai dengan hari kiamat, ya kah? Keadaannya tiada aku takut akan hari kiamat atau akan bahaya kiamat, maka sanya jadi kafir. Jadi bila orang nih menganggap bahwasanya atau kada percaya dengan datangnya hari kiamat, maka orang itu jarsidin termasuk orangnya kafir. Keenam, percaya akan untung baik dan jahat daripada Allah Ta'ala, artinya menyembuhkan dengan hati bahwasanya segala kebajikan dan segala kejahatan daripada iman. Jadi percaya dengan adanya baik dan adanya yang kada baik itu termasuk daripada rukun iman. Dan taat dan kafir dan maksiat dan dan sihat dan sakit dan hidup dan mati, semuanya sudah dijadikan Allah Ta'ala pada azal. Pada azalnya artinya di dalam ilmu Allah sudah bahwasanya orang ini akan hidup dan orang ini akan mati, sudah ada, sudah. Maka sekalian kebajikan dengan ditakdirkan Allah Ta'ala dan hukumnya dan kehendaknya dan suruhnya dan keridhaannya, dan segala kejahatan itu dengan ditakdirkan Allah Ta'ala, artinya baik ataupun kada baik itu memang sudah ditakdirkan Allah. Kul kullum min indillah, semuanya datang dari Allah. Namun in asabaka hasanatan faminallah wa in asabaka sayyi'atan famin nafsik. Bila menimpa kepada kita kebaikan, itu kebaikan datangnya dari Allah. Dan apabila menimpa kepada kita sesuatu yang kada baik, ujar Allah, itu dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kebaikan itu Allah yang menyuruh, Allah ridha dengan kebaikan. Sedangkan kejahatan itu Allah kada menyuruh dan kada Allah ridha dengan kejahatan itu. Yang kedua yaitu kenapa jadi kalau kebaikan itu dari Allah sedangkan yang kada baik dari kita sendiri. Memang kalau kejahatan lawan kita di dalam diri kita itu ada dua, ada akal, ada hawa nafsu. Bila akal itu yang menyupir adalah malaikat, apabila hawa nafsu itu adalah iblis atau syaitan. Maka jadi di dalam diri kita ini ada dua orang, ada malaikat dan ada syaitan. Membuktikan bahwasanya adanya malaikat dan adanya syaitan di dalam diri kita ketika kita mendengar orang azan, apalagi subuh, ya kah? Apalagi ini penghujan, ya kah? Bah jaka kaina ginu hanyar orang azan, ya kah? Pas orang azan, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu bila membacanya 40 kali setiap sebelum subuh, maka orang itu akan bakal mati dalam keadaan
beriman. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu 40 kali membacanya sebelum sembahyang subuh sampai ke mati ya kah, maka orang itu akan mendapatkan husnul khotimah. Nah jadi ujar iblis kayaknya dulu belum lagi orang kamat, nah ya kah. Jadi iblis itu katuju melambat-lambatakan kebaikan. Sebaliknya bilanya kejahatan lakas benar menyuruh ya kah lawan kita, lakas mendengar orang bedangdut, cepat itu karena habiskan orang bedangdut di sana, ya lakas benar dia ketelak. Nah itu adalah iblis. Sedangkan kebaikan ini tujuannya di dalam betakannya supaya kita tertinggal, supaya kita talambat. Nah, adapun malaikat itu menyuruh kita agar segera melaksanakan dalam Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam mengajar kebaikan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan melaksanakan kebaikan. Nah kemudian bermula segala yang jadi di dalam alam ini, segala perbuatan Allah Ta'ala juga yang menjadikan daripada tiada kepada ada, dan segala manusia mengusahakannya dan melakukannya karena bagi segala manusia ikhtiar dan mengusahakan pada barang perbuatan. Jadi kita ini disuruh oleh Allah Ta'ala agar kita berusaha, berikhtiar untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Ini berkaitan tentang iman. Emangnya iman itu apa gerang? Iman itu ma'atur kita, yaitu tentang ridha, tentang ikhlas, tentang iman ikhlas. Adapun Islam itu mengatur kita tentang berdagang, tentang berusaha, apalagi nikah, berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua, itu adalah Islam. Jadi nama atur kehidupan kita ini ada dua. Pertama iman. Iman itu tugasnya mengatur kita, yaitu ridha, ikhlas, ya kah? Kemudian kalau Islam yaitu mengatur kita tentang dagang, berusaha, nikah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, ya kah? Paling kada kalau seorang istri yaitu jangan maulah pusang lawan laki. Bila laki nih umpamanya kada berduit, ya kah? Jangan berpaksaan meminta, ya kah? Nah itu. Jadi kewajiban sebagai istri. Kemudian kewajiban sebagai suami yaitu memberi makani anak dan bini, yaitu nang halal. Yang halal, usahanya yang halal. Jadi kita sebagai suami yaitu berusaha mencari nang halal. Jangan sampai memberi makani bini anak usaha yang haram. Sebab apa? Bila kita memberi makani yang halal, sekalipun peribahasanya nih hendak menggawi nang kebaikan asa berat tahu siapa, tapi tetap akan tagawi. Kenapa? Karena sumbernya adalah makanan yang halal. Sebaliknya apabila kita nih makan nang haram, kayak apa berusaha anak beribadat, tetap kada kawa tagawi, yaitu bisa taguringnya kah? Berat tuh. Kenapa? Karena makan nang haram. Jadi kewajiban kita sebagai suami yaitu memberi makani anak dan
bini yaitu yang halal. Jangan sampai kita makannya yang haram. Man akalal harama pennaru aula bihi. Bila tamakan nang haram, maka api neraka itu lebih utama nang akan membakar badannya. Nah, ya kah? Jadi jangan sampai kita tamakan yang haram. Usahakan ya kah? Apa? Maka barang siapa mengasihkan yang baik dibalas dengan baik, dan barang siapa mengasihkan yang jahat dibalas dengan jahat. Jadi bila kita berbuat kebaikan, kita nang berbuat kebaikan ini jangan mengharap balasan lawan orang. Cuman orang nang diperbuat nang baik ini harus membalas dengan kebaikan orang. Sebab apa? Sesuai dengan Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan itu melainkan dibalas dengan kebaikan juga. Jadi bila orang berbuat baik, kita berbuat baik ya kah? Orang berbuat jangan lawan kita jahat, jangan kita balas ya kah? Kita hendak membalas dengan yang baik. Namanya ada orang yang jahat, iri dengki lawan kita. Nah itu iri mamanya, ada iri dengki lawan kita, mamanya mau menyembati kita macam-macamnya kah? Jangan dilewani, kita balas ya kah? Seperti terjadi lawan arwah abah guru sokumpul hari ya kah? Banyak memusuhi lawan sidin. Lalu nang memusuhi ini anak pengantinannya kah? Sidin tahu. Lalu dikiau sidin, pembantu sidin, ujar sidin. Lalu ada ujar sidin tuh julung akan bares berapa orang pengantinan tuh mayunya. Nakah lawan ayam tukarakan sambalnya, nah duitnya. Padahal kan nang memberi ini adalah si anu ya. Pada diperhatikan sidin yang memberi ya kah? Lalu datang orang ke sana diberi julung makan orang, ya kah? Akhirnya orang yang menyambati sidin itu tahu bahwasanya arwah guru ini bagus lawan orang yang berbuat jahat, ampih memusuhi si sidin. Nah, jadi orang yang jahat nih kita balas kebaikan, akhirnya karena orang itu akan menjadi baik. Jangan kita jahati juga. Namun kita jahati juga berarti karidaya lah. Jadi bila orang jahat balas dengan baik, usahakan ya kah? Maka barang siapa berkata tiada bagi segala manusia usaha dan ikhtiar sekali-kali, maka yaitulah iblis. Jadi bila ada memadahkan bahwasanya manusia ini kada ada berusaha, kada ada ikhtiar, berarti orang itu iblis. Iblis menyerupa manusia. Nah, jadi lawan kita disuruh berusaha, disuruh berikhtiar. Ikhtiar itu memilih. Kemudian yaitulah iblis. Apa bilang dah? Maka barang siapa maka yaitu iblis mendatangkanlah kita kepada Allah Ta'ala, kiranya kita daripada yang demikian itu. Bermula ketahui olehmu pula bahwa segala alam daripada 7 petala langit dan petala bumi
dan isi keduanya itu baharu, dijadikan Allah daripada tiada kepada ada. Jadi semuanya langit dan bumi itu sifatnya baharu. Arti baharu bisa berubah, bisa binasa, bisa hancur. Nah itu artinya nang baharu, nang kekal hanya Allah. Maka tiada qadim melainkan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan zatnya. Nah, jadi yang qadim itu hanya Allah, baik sifat Allah dan zat Allah. Maka barang siapa berkata ada qadim lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya, atau berkata ia wujud makhluk itu wujud Allah Ta'ala atau Muhammad atau manusia itu sifat Allah Ta'ala atau alam ini keluar daripada zat Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir, kekal di dalam api neraka. Jadi kalau ada nih manusia ujarnya ada lagi yang selain daripada yang bersifat qadim, selain daripada Allah nih, yaitu makhluk, atau Nabi Muhammad nih ujarnya qadim, ayakah? Maka orang itu kafir. Jadi yang qadim itu, arti qadim itu kada bisa berubah, kada bisa berubah, kada bisa mati, ya kah? Mati qadim. Adapun lain daripada Allah Ta'ala itu bisa berubah, ya kah? Nah seperti Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammad itu tercipta daripada nur Allah, tapi itu pun adalah juga makhluk. Adapun Allah itu lain daripada makhluk. Dan sekalian alam nih seluruhnya, ya kan, semuanya adalah ciptaan Allah. Apabila memadahkan daripada yang lain qadim, maka orang itu termasuk kafir dan kekal di dalam api neraka. Inilah daripada pertamanya datang kepada kesudahannya i'tiqad Islam yang sebenar-benarnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, yalah. Jadi tanda-tanda orang ahli sunnah wal jamaah yaitu banyak. Pertama, yaitu memadahkan Allah Ta'ala itu bersifat qadim. Kemudian makhluk adalah bersifat baharu. Kemudian yaitu selain daripada Allah Ta'ala yaitu sifatnya baharu. Kemudian ciri-ciri orang yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah sebaliknya pulang, yaitu dipadahkannya bahwasanya nur Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu adalah qadim. Berarti orang itu adalah lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Syarat yang paling utama yaitu orang yang ahli sunnah wal jamaah yaitu orangnya alim. Jadi alim dulu orangnya. Nah, baru orang itu dipadahkan orang ahli sunnah wal jamaah. Maksud alim itu yaitu tahu tentang iman, tahu tentang Islam. Maka lalu digawinya, dikerjakannya tentang iman tadi, tentang Islam. Kemudian
Maka barang siapa berkata ada kadim lain daripada Allah, sudahlah, alam. Atau berkata iya, wujud makhluk itu wujud zat Allah Ta'ala-nya, atau itu sudah jelas. Nah itu salah ya kah? Inilah daripada pertamanya datang kepada kesudahannya i'tiqad Islam yang benar-benar, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Ta'ala. Maka barang siapa menyungguhkan dengan hatinya daripada i'tiqad ini, maka yaitulah menjadi Islam sebenar-benarnya, lagi mukmin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barulah syafaat Nabi dan kekal di dalam surga. Nah, jadi kalau hendak kekal di dalam surga, yaitu orang itu beriman dan orang itu Islam, kemudian memakai dengan imannya dan memakai dengan Islamnya, dan beroleh kebajikan dunia akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai belum Ustaz? Tamamlah kitab Ma'ariful Iman ta'lib apa ya? Aftarul ibad ilallahi rabbihil latif Syarif As-Sayyid Alawi bin Abi Bakar Al-Husaini Asy-Syafi'i ghafarallahu amin. Jadi perkataan ini daripada perkataan yaitu Asy-Syarif Sayyid Alawi bin Abu Bakar Al-Husain, yaitu mazhab Sidin, mazhab Imam Syafi'i. Kemudian faslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum air, hukum tentang banyu. Ketahui olehmu wahai talib bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan mandi janabat dan menghilangkan najis, melainkan dengan air mutlak, yakni air yang suci lagi menyucikan. Maka air itu terbagi kepada 4 bahagi. Pertama, air mutlak. Air mutlak ini yaitu air nang kada pernah tercampur. Kada pernah tercampur, itu air mutlak. Kedua, air makruh. Ketiga, air mustakmal. Keempat, air mutanajjis. Maka air yang mutlak itu yaitu ada 7 bahagi. Pertama yang disebut air mutlak, air yang bersih lagi membersihkan, yaitu air hujan. Kedua, air apa itu? Embun. Ya kah? Ketiga, air baku. Air baku ini seperti air es. Keempat, air laut. Kelima, air sungai. Keenam, air sumur. Ketujuh, air telaga. Demikian lagi air paloh yang diambil daripada air yang suci, mensucikan. Nah, jadi air paloh itu suci jualah. Iya, mutlak 2 hukumnya. Nah, jadi lawan kita sebagai orang yang Islam wajib mengetahui tentang air-air nang suci lagi mensucikan, terutama ketika kita hendak melaksanakan sembahyang, yaitu berwudu. Yang kedua yaitu ketika kita junub. Tawai kalau junub lah. Junub itu orang nang bersetubuh, orang nang 2 laki bini.
Nah, lalu keluar air mani. Nah, wajib lawan inya yaitu mandi. Umpamanya pang dia sedikit ya kah, umpamanya nih orang nih jual ini ya kah, kemudian lalu dimainakannya di sekitar neng itu aja ya kah, lalu kada keluar, wajib lah mandi kira-kira sesuatu. Getok kulit ketemu kulit, sesuatu. Dan aduh aja, tagetok ya kah? Kalau tagetok itu batal ya, kecuali kalau keluar. Bila keluar air mani, nah baru wajib mandi. Nah, mandi wajib, jangan sampai kada mandi. Tapi lagi pamannya orang hanyar kawinnya kah, penghujan, menggetar ya kah. Nah, kemudian maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau warnanya baunya kah, dengan salah suatu daripada tiga sebab. Jadi bisa berubah nang air mutlak tadi lantaran tiga sebab. Pertama, sebab mukhalatah, artinya bercampur dengan benda yang suci, yang tiada boleh membedakan dan menceraikan dia daripada air, dan tiada musyaqqat memelihara akan air itu daripadanya, yaitu seperti gumguma, ya seperti gumguma dan kapur dan mani dan apa tuh, buah kayu dan tilik, dan ditilik jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripadanya nama air mutlak. Umpamanya digayung nih, banyu itu asalnya bersih, kada campurannya, sekalinya pas taguguri tahi cacak, tapi tahi cacaknya banyak umpamanya, lalu berubah warnanya atau menjadi bau. Jadi air itu kada kawa lagi dipakai untuk bersuci. Atau umpamanya durum, ya kah, durum nih kan itu lebih dari durum tuh biasanya lebih daripada 2 kulah. Atau kulam tempat orang wudu, tapi di sini tidak lah. Nah itu sepanjang kada berubah warnanya, kada berbau dan rasanya ada, maka air itu disebut air mutlak. Tapi kalau sudah berubah warnanya, apalagi baunya, kemudian ada rasanya, maka air itu kada lagi disebut air mutlak. Kada kawa untuk memakai berudu atau untuk mandi wajib, ya kah? Nah makanya bila kita hendak mandi wajib itu memakai undam, ya kah? Pakai undam tuh. Jadi ketika kita berkubuy, jangan sampai percikan daripada banyu nang di awak kita ataupun percikan nang banyu gugur di lantai tabuat ke dalam undam. Apabila tabuat dalam undam situ, maka air itu disebut air
musta'mal, kada kawa lagi dipakai untuk dibawa mandi wajib. Jadi benar ya kah? Makanya yang paling bagus hendak mandi wajib itu memakai ada nang pancuran kah? Nah, itu. Atau pakai selang ya kah? Kalau pakai cibuk itu tangalih ya kah? Pokoknya tabut pulang percikannya ke dalam. Ada boleh lagi umpamanya bakas nang mandi wajib itu umpamanya ada bersisa umpamanya bolehlah dipakai untuk baca tapas atau gasan baba basuh umpamanya basuh piring kah atau apakah sepanjang kada babahu ya kah boleh untuk kita baca tapas. Yang kada bolehnya itu untuk kita mandi wajib atau untuk berwudu sembahyang. Nah kada boleh lagi dipakai air itu. Kalau untuk babasuh bahira itu boleh kada apa-apa. Ya kah ada apa? Sebab punya kadana najis. Ya kah ada najis boleh aja kita pakai. Yang kada boleh itu untuk mandi wajib atau untuk berwudu untuk sembahyang. Nah, jadi 3 macam ya kah? Nah, kemudian maka tiada didapat air itu mensucikan, hanya suci jua hukumnya daripada, maka ada ubahnya itu sedikit atau berubah ia dengan suatu yang jadi daripada itu seperti apa tuh kambing kah ini betul kumbang kah pesawat mutalahi tadi kumbang lah kumbang. Maka air itu suci mensucikan. Ada apa artinya lah? Kedua, berubah sebab mujawir kah? Mujawir yakni bercampur dengan benda yang suci yang boleh dibidakan dan diceraikan daripada air seperti gaharu dan candana ya. Dan minyaklah dan barang sebagainya pada benda yang suci, maka berubahlah air itu, dan jika banyak ubahnya suci mensucikan dua. Sekalipun berubah jusidinnya tapi tetap suci. Sebab air garu itu kada najis lah, ada apa itu. Jadi boleh aja untuk dipakai bersuci. Ketiga, berubah sebab roh yakni sebab roh yakni terungkap dengan bangkai ya kah, bau bangkai yang berhamburan dengan air, maka air itu suci mensucikan hukumnya. Dan air yang makruh memakai dia itu 3 perkara. Jadi yang akan datang yaitu membahas tentang air yang makruh. Air makruh ini air yang dibenci itu terbagi yaitu 3 bahagi. Wallahu a'lam
bisawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حمد الذاكرين، حمد يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من هول أهل النار. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا، ولا تذهب بركات علم عنا، ولا تذهب بركات عنا، ولا تذهب بركات علم عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من البارين بك، ومن البارين برسول الله، ومن البارين بمشايخنا، ومن البارين بالوالدين. اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا وما فعلنا من أنواع الخيرات، فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه من آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح ساداتنا أمينة وسيداتنا خديجة الكبرى
سيدنا عائشة الرضا، سيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن، ثم إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا أمهاتنا وقراباتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالتنا وعمنا وعماتنا، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم وصل اللهم ثواب ذلك من نعم، اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ويا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Minta ampun, minta halal, minta ridha. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا